Mau ditunggu atau dilewati? Nah, kalau ditunggu di masjid tempatnya. Tapi kalau sekedar dilewati ya sholatnya di rumah. Ini dalam keterangan Imam Baihaqi bahwa orang yang kalau sholatnya di rumah pada 10 malam hari terakhir sholat tahajudnya tetap mendapatkan keberkahan, cuman tidak ditunggu oleh bersama dengan para malaikat. Tapi kalau berada di rumah Allah Subhanahu wa taala beriktikaf, maka kemudian ditunggu oleh para malaikat, dan segala sesuatu yang Allah tetapkan 1 tahun ke depan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, dan segala sesuatu kebaikan yang dilakukan akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beriktikaf itu satu di antara yang terpenting yang tak boleh kita tinggalkan adalah niat. Jadi ketika masuk ke dalam masjid niat untuk beriktikaf, maka kita pada waktu itu sebagai orang yang beriktikaf, dan ketika kita keluar dari masjid yang bukan urusan hal yang penting, maka batallah iktikaf kita. Kalau kita iktikaf di masjid, kita keluarnya ke toilet sekitar masjid, itu tidak batal. Tapi kalau kemudian kita iktikafnya di masjid, balik sebentar mau buat kopi, batal iktikaf kita. Jadi yang tidak batal itu mana? Selama kita masih ada di sekitaran rumah Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun ketika keluar hanya hal-hal yang sangat mendesak seperti ke toilet dan lain sebagainya. Seperti ke toilet, makan, itu hal-hal yang mendesak. Tapi kalau kemudian pulang ke rumah dulu agak sebentar, berarti batal iktikafnya. Saat nanti datang ke masjid lagi, niat iktikaf lagi. Maka iktikaf yang masih kita lakukan Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan itu masih iktikaf minimalis. Kenapa disebut iktikaf minimalis? Karena kita datang jam 1, datang jam 1.30, sebagian jam 11, ada yang bawa kasur, lalu kemudian Bapak Ibu nanti jam-jam 7.30 balik. Itu besok datang lagi. Ini masih minimalis. Karena memang yang totalitas itu ya tak balik-balik. Cuman 10 malam saja, tidak pulang-pulang. Nah, itu baru totalitas iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita berharap di malam yang spesial itu kita termasuk orang-orang yang jika segala sesuatu Allah tetapkan, kita sedang memohon, kita sedang meminta, dan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan keberkahan dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Rencananya iktikaf di mana Bapak Ibu? Masjid mana ini? Masjid banyak nih soalnya ini kan. Masjid itu tempat sujud. Nah, itu masjid namanya. Jadi kalau untuk dilaksanakan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat, itu biasanya namanya jami', masjid yang digunakan untuk berjamaah dan kemudian dilaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk beriktikaf, dan semoga ada di antara bulan Ramadan, semoga kita bisa beriktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah di sana Bapak Ibu, itu kita tak ingat yang lainnya itu. Pokoknya terasa nikmat, jangankan yang lain, mohon maaf, kadang bini suami pun kita seperti bisa tidak ingat kalau sudah berada di tempat yang dua mulia itu. Tapi kalau di sini bawaannya biasanya kalau dekat dengan rumah, nah balik dulu lah sekejap, nah pulanglah dulu sekejap, dan kemudian lain sebagainya. Apalagi yang belum pensiun, masih ada tugas, masih ada hal-hal yang kemudian harus diselesaikan, sehingga sulit untuk bisa totalitas iktikaf 10 hari dan kemudian tidak pulang. Tapi maknanya bukan kita meninggalkan sama sekali. Ini diantara yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dan terakhir, Sayyidah Aisyah ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Madza qultu id wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, kalau seandainya Allah panjangkan usiaku, berjumpa aku dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang harus banyak aku ucapkan? Artinya zikir apa yang harus banyak aku lakukan? Apa jawaban baginda Rasul? Uli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diperbanyak. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa, dan engkau suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi kalau dosa itu sudah Allah maafkan, maka kata Allah dalam hadis qudsi, jawwazul as-sirata bi afwi, lewatilah titian siratal mustaqim, dan di antara orang yang selamat karena mendapatkan maaf dariku. Jadi kalau sudah selamat meniti siratal mustaqim, itu tinggal masuk ke dalam surga, dan itu adalah kuncinya salah satunya karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kita malam yang paling terbaik tersebut dan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.